Berarti kita siap untuk belajar hari ini. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran, kita awali kegiatan kita dengan doa. Semuanya belum berdoa toh? Belum. Jadi minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Semuanya berdiri. Silakan yang mau pimpin kita dalam doa. Rajin ke sekolah supaya jangan ketinggalan pembelajaran dengan teman-teman lainnya. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran, kita buat dulu kesepakatan kelasnya. Kesepakatan kelas. Oke, jadi Ibu jelaskan dulu ya. Kesepakatan kelas itu adalah peraturan yang dibuat oleh Ibu dan juga anak-anak semua. Misalnya begini, kalau kalian mau pergi ke toilet, izin dulu di Ibu. Jadi sekarang yang mau memberikan pendapatnya tentang kita punya kesepakatan kelas bisa angkat tangan. Ayo, siapa yang mau? Ya, Queen apa Queen? Oke, Queen bilang jangan ribut di kelas. Siapa lagi? Ya, Aryani apa? Oke, Aryani bilang saling menghargai. Siapa lagi? Ya, Ano. Oke, Ano bilang menghormati guru. Siapa lagi? Ya, Alvaro. Alvaro bilang saling menghargai. Ayo, siapa lagi? Ayo, siapa lagi yang mau membuat kesepakatan kelas kita? Ya, Juan? Saling memberitahu jika tidak datang ke sekolah. Ya, saling memberitahu jika tidak datang sekolah. Ayo, siapa lagi? Ya, Jorge? Harus angkat tangan untuk menjawab pertanyaan dari ibu guru. Oke, Jorge bilang kalau mau jawab pertanyaan dari ibu guru harus angkat tangan. Nah, kita punya kesepakatan kelas ada berapa? Ada 5. Yang pertama tadi jangan ribut. Yang kedua saling menghargai. Yang ketiga menghormati. Yang keempat beritahu pada teman yang sudah masuk sekolah. Siapa lagi? Apa lagi? Kalau mau oke, kita punya kesepakatan kelas ada 5. Jadi Ibu minta kita semua harus menaati peraturan yang sudah kita buat. Oke. Selanjutnya sebelum memulai ke kegiatan selanjutnya, Ibu mau bertanya. Ibu mau membaca narasi. Sebentar akan ada pertanyaan untuk adik-adik ya. Oke. Jadi narasinya begini. Di sekolah
membersihkan kelas. Namun, beberapa siswa tidak mau ikut membantu dan hanya menonton temannya kerja. Akibatnya, teman-teman yang lain merasa kesal dan pekerjaan menjadi lebih lama sekali. Mau ibu baca ulang atau langsung lanjut ke pertanyaan? Oke, lanjut ke pertanyaannya. Pertanyaannya, nilai-nilai apa saja yang seharusnya ada dalam situasi tersebut? Ya, kalian diangkat sama semuanya di surat. Ayo, siapa yang pertama? Kuis, ayo Kuis. Oke, Kuis bilang nilai yang seharusnya ada dalam situasi tersebut adalah nilai gotong royong. Bagus sekali, tepuk tangan dulu untuk Kuis. Siapa lagi? Ayo. Ya, Lino. Oke, Lino bilang nilai yang seharusnya ada dalam situasi tersebut adalah tolong menolong. Tepuk tangan dulu untuk Lino. Ayo, siapa lagi? Ya, Ica. Oke, Ica bilang nilai yang seharusnya ada dalam situasi tersebut adalah bekerja sama. Jadi, semua itu adalah nilai-nilai Pancasila. Oke, ada nilai kerjasama, nilai gotong royong, dan nilai tolong menolong. Jadi, sesuai dengan narasi yang sudah Ibu bacakan tadi, hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila dengan tujuan pembelajaran yang harus dicapai adalah nanti Ibu tulis baru kita baca sama-sama ya? Ya, Bu. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Kita baca sama-sama ya. Ya, Bu. Tujuan pembelajaran Serta memahami keterkaitan antara sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari.
lambang dan sila pertamanya. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua adalah sila Pancasila yang kedua. Jadi sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilainya adalah menghargai martabat dan bersikap adil. Kita harus menghargai martabat dan bersikap adil kepada semua orang ya. Contoh nilai yang terkandung dalam sila kedua adalah bisa menjawab teman-teman. Ya, apa? Ya, Al-Haru bilang menghargai teman. Siapa lagi? Siapa lagi? Anu? Ya, Anu bilang menghargai orang tua. Jadi begini yang ada di dua kan ada pujian roh, jadi jawabnya ada. Oke, jangan ibu penilaiannya yang bagus ya. Jadi ya, kuis, jadi di kuis. Ya, boleh bilang menghargai pendapat orang lain. Apa lagi? Ya, Joke? Tidak boleh memberi teman. Ya, Joke bilang tidak boleh memberi teman. Jadi, nilai yang terkandung dalam sila kedua tadi ada apa saja? Yang pertama, saling menghargai. Yang kedua, menghormati orang tua. Terus, menghargai pendapat orang lain. Dan tidak boleh memberi teman. Tepuk tangan dulu. Lambang dari sila Pancasila yang kedua adalah rantai. Sekarang yang ketiga. Sila yang ketiga adalah Oke, nilainya adalah cinta tanah air dan menjaga kesatuan. Sekarang di bawah kanan. Contoh dari nilai yang terkandung dalam sila Pancasila yang ketiga yang ditetapkan oleh Indonesia adalah yang kedua, gotong royong. Oke, bergotong royong. Ayo satu lagi. Apa tuh? Saling membantu teman jika ada kesusahan. Ya, anu. Ya, anu bilang saling menghargai keragaman budaya. Jadi itu adalah contoh-contoh dari nilai yang terkandung dalam sila Pancasila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Ada apa-apa tadi? Yang pertama, yang kedua, membantu teman yang sedang kesusahan. Apa lagi? Menghormati keragaman budaya. Oke, sekarang lambang dari sila Pancasila yang ketiga adalah berdiri. Oh, berdiri. Sekarang sila keempat. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi nilainya itu adalah musyawarah dan menghargai pendapat orang lain. Jadi sila keempat itu nilainya adalah musyawarah dan menghargai pendapat orang lain. Contohnya adalah ya, dua, mendengarkan pendapat orang lain. ya, mendengarkan pendapat orang lain. Satu lagi, kuit. Iya, mendengarkan orang yang sedang berbicara itu sama dengan menghargai pendapat orang lain. Apa lagi? Apa lagi? Ya. Ya, Hansila? Iya, Hansila bilang mendengarkan keputusan orang lain. Oke, contohnya begini dok. Ini contohnya contoh nilai yang terkandung dalam
mendengarkan pendapat orang lain. mendengarkan pendapat di saat orang itu berbicara. Apa lagi? Menerima hasil keputusan bersama. Harus menerima hasil keputusan bersama. Lambang dari sila keempat adalah kepala banteng. Jual bilang kepala kerbau. Jual nggak bilang kepala kerbau toh? Tidak, itu kepala banteng. Ternyata kalian fokus, tapi kalian mau jawab kepala kerbau jadi tidak ya. Jadi lambang dari sila keempat adalah kepala banteng. Kalian tidak semangat. Kata ketika orang sudah tersenyum terus. Jadi supaya kalian semangat, sudah tadi jelaskan kepalanya, dan kalian ada ini. Jadi kita buat SDT-nya ya. Kamu tahu tuh SDT tepuk semangat. Dan tahu bantu ibu pimpin di depan. Ayo siapa yang mau? Joget bantu ibu. Siapa yang mau? Ayo tuin. Oh jual. Ya sudah. Dia ditarik. Ya. Jual nanti ibu kita buat SDT ya. Sekarang berdiri aja. Ulang lagi atau? Ulang lagi. Ini tidak ada semangat. Apa tuh? Semangat ya? Ayo, ulang. Oke, itu kan dulu. Kasih jualan, silakan duduk kembali. Sekarang kita lanjut ke sila Pancasila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilainya itu adalah keadilan dan kesejahteraan bersama. Nilainya itu dari sila Pancasila yang kelima adalah kesejahteraan dan keadilan dan kesejahteraan bersama. Sekarang contoh dari nilai sila Pancasila yang kelima. Ayo yang bisa menjawab. Nilainya adalah keadilan dan kesejahteraan bersama. Contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Ya, ini Rino silakan. Ya, tepuk tangan dulu untuk Rino. Rino bilang tidak boleh pilih kasih. Ayo, siapa lagi? Ya, Olive silakan. Iya, Olive bilang mau berbagi dengan orang lain. Tepuk tangan untuk Olive. Hai cantik-cantik. Apa ya? Jual kok cantik? Jual cantik atau cantik? Kenapa saya bilang hai cantik dan iya? Ya, ayo Ica silakan. Nah, Ica bilang harus berbagi sama rata. Tepuk tangan dulu untuk Ica. Ada lagi? Tidak ada? Oke, jadi Ibu jelaskan ya. Jadi, nilai Pancasila yang terkandung dalam sila Pancasila yang kelima adalah seperti yang kalian sudah jawab tadi. Ada apa saja?
Mereka saling membantu tanpa membeda-bedakan teman. Yang pertama, nilai Pancasila apa saja yang terdapat dalam cerita tersebut? Yang mau menjawab angkat tangan, ayo. Ya, Ino. Ya, tepuk tangan dulu untuk Ino. Jadi nilai Pancasila yang ada dalam cerita tersebut adalah yang pertama gotong royong, apa lagi Juan? Ya, saling membantu. Tepuk tangan untuk Juan. Apa lagi? Ino, kerjasama. Tepuk tangan untuk Ino. Apa lagi? Ya, Olin. Oke, persatuan. Tepuk tangan dulu untuk Olin. Berarti tadi di saat kelompok satu mempresentasikan masjid, kalian semua mendengarkan secara baik ya. Oke, sekarang nomor 2, mengapa kerjasama penting dalam kehidupan sehari-hari? Ya, Karena bisa menemukan rasa persaudaraan dan kebersamaan. ya, tepuk tangan dulu untuk 2. Kalian dapat menemukan rasa persaudaraan dan kalian dapat menemukan rasa persaudaraan dan persahabatan. Siapa lagi? Ya, Rino? Iya, tepuk tangan untuk Rino. Agar pekerjaan cepat selesai. Jadi, mengapa kerjasama penting dalam kehidupan sehari-hari itu? Supaya yang pertama tadi agar tercipta rasa persaudaraan dan persahabatan. Terus yang kedua, agar pekerjaan cepat selesai. Oke, yang ketiga sekarang. Sebutkan contoh lain perilaku yang sesuai dengan nilai tersebut. Apa contohnya? Contoh lain, tadi kan contoh yang ibu bacakan tadi kan pada hari Minggu itu joget dengan dia punya teman-teman dalam musika desa. Terus contoh lain dari itu apa lagi? Membersihkan kelas. Iya, membersihkan kelas. Apa lagi? Mengerjakan tiket bersama. Tepuk tangan dulu. Kelas 6 ini memangnya pintar-pintar semua. Nah, sekarang ibu minta perwakilan dari kelompok 2 untuk maju ke depan kelas mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok 2. Ya, moderator bersama Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Berikut hasil diskusi kelompok kami. Pasangkan lambang pada setiap sila Pancasila berikut. Lambang pertama, bintang. Lambang pertama, bintang. Nama sila Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Lambang rantai, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Pohon beringin, Persatuan Indonesia. 4. Kepala Banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Padi dan kapar, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan apa dong? Padi dan kapar. Lanjut. Pertanyaan yang kedua. Lambang apakah yang terdapat pada sila ketiga? Jawab. Lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Pertanyaan yang ketiga. Apa arti lambang bintang pada Pancasila?
Berikan contoh lain perilaku yang sesuai dengan nilai tersebut. Jawaban tentunya adalah beribadah sesuai agama masing-masing dan menghormati teman yang berbeda agama. Sekian dan terima kasih. Iya, sekian sudah menulis guru kami. Ya, tepuk tangan. Rino ini selama Joget mempresentasikan kerjaan yang terus utama. Entah apa yang dia ketahui itu juga ketahui. Oke, sekarang ibu jelaskan dulu yang kelompok siswa. Jadi sekarang semuanya perhatikan gambar lambang ya. Nah, gambar lambang pada setiap Pancasila. Sudah semua tuh? Sudah. Nah, sekarang ibu mau tanya. Gambar lambang nama sila pada lambang ini apa? Kita. Nah, nama silanya? Sekarang yang kedua. Nama silanya? Sekarang yang ketiga. Nama silanya? Sekarang yang keempat. Nama silanya? Sekarang yang kelima. Nama silanya? Tepuk tangan dulu. Sekarang, lambang apakah yang terdapat pada sila ketiga? Iya, tepuk tangan untuk pohon beringin. Lambang yang terdapat pada sila ketiga adalah pohon beringin. Sekarang nomor 3, apa arti lambang bintang pada Pancasila? Ayo. Lambang bintang pada Pancasila. Ya, Ica?
Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok kita. Untuk kelompok 3, sekarang Ibu mau bertanya ya. Setelah kalian bermain peran tadi tuh, apa yang kalian lakukan dalam peran tersebut? Iya, membantu teman yang sedang kesakitan. Nah, nomor 2 sekarang. Nilai Pancasila apa saja yang muncul? Ayo. Gotong royong, persatuan, keadilan sosial, dan kemanusiaan. Oke, jadi nilai Pancasila yang muncul adalah gotong royong, persatuan, dan keadilan sosial. Terus yang ketiga, mengapa kegiatan tersebut mencerminkan lebih dari satu sila? Tidak hanya membantu, tetapi juga bekerja sama, menghargai teman, dan menjaga persatuan. Iya, jadi mengapa kegiatan tersebut mencerminkan lebih dari satu sila? Karena tidak hanya membantu, tetapi juga bekerja sama, menghargai teman, dan menjaga persatuan. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Jadi sekarang bisa kembali ke tempat masing-masing. Semuanya, jadi kan setelah kalian mempresentasikan hasil diskusi tadi, Ibu akan menjelaskan kembali ya. Jadi Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila Pancasila. Jadi setiap sila Pancasila itu mempunyai nilainya tersendiri ya, mempunyai nilainya tersendiri. Misalnya yang pertama adalah perhimpunan yang Maha Esa. Jadi nilai yang terkandung dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa adalah Pancasila itu mengajarkan bahwa bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan yang Maha Esa serta menghormati kebebasan setiap warga negara dalam beragama. Jadi contohnya itu tuh kita rajin beribadah sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Terus yang kedua, menghormati teman yang berbeda agama. Terus yang ketiga, tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Terus yang keempat, menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Lalu untuk sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sila Pancasila yang kedua ini mengajarkan pentingnya menanamkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan sikap saling menghormati sesama manusia. Jadi contohnya itu tuh membiasakan sikap sopan santun, lalu menolong orang yang sedang membutuhkan, terus menghargai hak dan pendapat orang lain. Lalu untuk sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sila ini mengajarkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman. Contohnya itu tuh menumbuhkan rasa cinta tanah air. Jual kau ngantuk, kau menguatkan itu. Ya, selanjutnya menumbuhkan rasa cinta tanah air, menghargai keberagaman budaya Indonesia. Sekarang sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini
pribadi. Lalu yang terakhir adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengajarkan pentingnya keadilan, kepedulian sosial, dan kesejahteraan bersama. Contohnya itu bersikap adil pada semua orang, gemar berbagi dan membantu sesama, dan menghargai hasil kerja orang lain. Jadi, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Yang bisa menjawab, angkat tangannya. Silakan, Tino. Nilai-nilai pada tidak terterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta masyarakat yang rukun, adil dan harmoni. Dengan mengamalkan setiap sila, generasi muda dapat menjadi pribadi yang berkarakter, bertanggung jawab, dan tidak tanah air. Iya, tepuk tangan dulu untuk Tino. Jadi kesimpulannya adalah nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta masyarakat yang rukun, adil, dan harmonis. Dengan mengamalkan setiap sila, generasi muda dapat menjadi pribadi yang berkarakter, bertanggung jawab, dan cinta tanah air. Oke, sekarang Ibu mau bertanya. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Ayo, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Ya, silakan Ica. Iya, tepuk tangan dulu untuk Ica. Jadi, yang kalian sudah pelajari hari ini, Ica bilang adalah tentang nilai-nilai Pancasila. Ada lagi? Ada lagi? Ayo, ada lagi? Ya, jual? Ya, sikap tolong menolong. Tepuk tangan dulu, jual. Oke, sekarang aku mau bertanya. Kegiatan apa yang paling kalian sukai dalam pembelajaran kita pada hari ini? Ya, jual? Ya, semuanya. Tepuk tangan dulu. Ada lagi? Ya, sekarang. Sikap yang akan kalian terapkan setelah kita belajar hari ini. Ayo, sikap yang akan kalian terapkan. Misalnya kalian pulang ke rumah, kalian bisa menerapkan sikap itu seperti apa? Ayo. Ya, Alvaro? Yang menghormati orang tua. Tepuk tangan dulu Alvaro. Dia apa kau senyum lagi Ibu? Iya, menghormati sesama. Tepuk tangan dulu untuk dia. Oke, jadi Ibu sangat berterima kasih kepada kalian. Ibu sangat berapresiasi kepada kalian karena pada hari ini kalian tuh aktif sekali ya, aktif dalam menjawab pertanyaan dari ibu guru, aktif bertanya, aktif mengerjakan diskusi kelompok dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Ibu sangat berterima kasih. Jadi ibu minta setelah kalian pulang dari sekolah, setelah kalian belajar hari ini, kalian bisa menerapkan apa yang sudah kita belajar hari ini di rumah. Misalnya menghormati orang tua, menghargai pendapat orang lain, saling tolong menolong, bekerja sama, gotong royong ya. Bisa? Jadi pembelajaran kita pada hari ini hanya
Selamat siang, terima kasih.